Jemaat yang dipelihara oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di dalam penghayatan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, pada hari Minggu ini kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam iman untuk beribadah kepada Tuhan, memuliakan Dia seraya memohon kekuatan daripadanya di dalam kehidupan kita setiap waktu. Mari arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan kita memulai kebaktian hari Minggu ini. Saya jemput seluruh jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Lalu kita memuliakan Dia dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita mulai kebaktian hari Minggu karunia Tuhan ini. Jadilah di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita dan memanggil kita untuk juga mengasihi Dia, ditandai dengan beribadah kepadanya. Perintah mengasihi Tuhan tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 yang menjadi nats pembimbing kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita buka hati kita untuk disentuh oleh kasih Tuhan melalui nyanyian Bapa sentuh hatiku. Betapa
Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita dalam kebaktian saat ini. Marilah kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya baik hamba Tuhan yang memberitakan firman maupun kita yang mendengar sama-sama boleh memahami dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal, firman hidup di dalam Kristus, Roh penuntun hidup kami yang adalah Allah Tritunggal. Kami berdoa kepadamu di hari Minggu karuniamu ini, bersyukur karena nyata sekali Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Biarlah pada Minggu karunia Tuhan ini kami dilayakkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman, supaya mulut, pikiran, dan seluruh hidup hamba-Mu berbicara di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sendiri. Dan biarlah kami semua yang boleh membaca, merenungkan bersama firman Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, dan di tempat-tempat lain yang boleh beribadah bersama, boleh dikuatkan, dituntun, dihibur oleh Roh Kudus, supaya kami sanggup memahami firman Tuhan dan mewujudkannya dalam hidup kami setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membaca bagi kita semua, mari kita mengikutinya di dalam hati pikiran kita masing-masing. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup setiap waktu. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam peristiwa ini yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sudah akan naik ke sorga, meninggalkan para murid. Sementara harapan para murid agar Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel itu sebagai Mesias belum terwujud. Jadi ini bisa kita bayangkan ibarat kita yang sekarang ini telah hampir kurang lebih 3 bulan mengharapkan ada pemulihan dari pandemi virus, tetapi sampai sekarang belum selesai. Malah kita lihat saudara-saudara kita yang terjangkit malah bertambah lagi. Nah, ini baru 3 bulan, sementara mereka itu selama bersama Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Nah, sementara Tuhan Yesus sudah akan pergi. Jadi mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, maksudnya sebelum naik ke surga, bisakah Tuhan Yesus memulihkan dulu kerajaan Israel sebelum pergi, sebagaimana harapan mereka dan seluruh umat Israel pada zaman mereka. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan mereka bahwa soal kapan pemulihan itu terjadi, pemulihan kerajaan Israel terjadi, itu sepenuhnya ada di dalam kehendak bebas Allah, di dalam kuasa Allah, dan itu bukan tugas para murid untuk tahu kapan terjadi, bukan. Tugas para murid ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita ayat 7-8. Jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tugas para murid adalah bersaksi di dalam keadaan itu, tetapi bukan dari diri mereka. Nanti mereka akan diberi kuasa, power. Nah, bahasa Yunaninya dunamos atau dinamit. Nah, dinamit itu menjadi bahan peledak yang membuat bom bisa meledak, yang membuat roda bisa berputar. Jadi ada dunamos, ada kuasa, ada power yang akan diberikan Allah sehingga murid itu tidak perlu berpikir kapan waktu pemulihan. Lebih baik itu, kata Yesus, dijauhkan dari pikiran para murid. Yang penting para murid pikirkan adalah bagaimana aku membuka diri bagi Roh Kudus, nanti menanti Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjadi dinamos, power, kekuatan yang akan memberi hikmat, memberi keberanian, memberi kuasa kasih untuk bersaksi di dalam kondisi itu. Jadi ketika pemulihan belum terjadi, pemulihan belum terwujud, manusia penuh dengan pengharapan, manusia dalam keadaan bingung, manusia dalam keadaan takut, tidak tahu mau jalan kemana. Dalam keadaan itu para murid dipanggil bukan bertanya kapan pemulihan terjadi, tetapi untuk bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara para murid terpaku melihat Tuhan Yesus yang meninggalkan mereka, naik terangkat ke surga, melampaui kemampuan jangkauan mereka, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan mengajak mereka untuk tidak hanya melongo-melenge, tinggal diam berdiri saja melihat ke langit. 2 orang itu berkata, Tuhan Yesus yang kamu lihat naik ke surga itu tidak akan selama-lamanya dari surga. Nanti dia akan kembali ke bumi dengan cara yang sama, kembali ke dalam dunia dengan cara yang sama seperti mereka lihat. Jadi 2 orang itu mengalihkan para murid untuk jangan hanya terpaku dengan memandang ke langit, melihat ke surga, tetapi mereka diajak untuk mengalihkan perhatian mereka ke dunia, ke bumi di mana mereka terpanggil. Sebab mereka akan terus hidup dan nanti Tuhan Yesus juga akan datang kembali ke bumi. Oleh sebab itu, para murid merespon dengan segera beralih dari tindakan mereka yang hanya terdiam,
menatap ke langit kosong karena Tuhan Yesus sudah pergi. Dengan segera beranjak mereka pergi ke Yerusalem, masuk ke dalam kota. Mereka berdiam di dalam rumah, tinggal di dalam rumah. Untuk apa? Mereka bertekun, sehati, berdoa bersama. Jadi mereka mengisi masa penantian itu, menanti Roh Kudus dengan ketekunan, ketabahan, kesehatian untuk berdoa bersama-sama di dalam rumah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua juga sedang dalam masa penantian, tetapi bukan lagi menanti Roh Kudus. Sebab setiap pribadi dari kita yang telah dibaptiskan dalam satu nama, nama Allah, yaitu nama Tuhan kita, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi dalam Matius pasal 27 itu, di situ dalam nama Allah itu satu nama, yaitu tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga setiap kita yang telah dibaptis di dalam satu nama itu telah menerima Roh Kudus. Jadi dalam diri kita semua telah ada Roh Kudus. Untuk masa sekarang ini, apa yang kita nantikan secara manusia adalah pertanyaan-pertanyaan, kapan saya bisa untuk beraktivitas seperti biasa lagi yang lalu? Kapan kita bisa beribadah lagi, bertatap muka di gedung gereja? Kapan kita bisa bertemu dengan keluarga? Anak-anak bertanya, kapan saya bisa lanjut kuliah lagi? Kapan saya bersekolah lagi? Kapan saya bertemu dengan teman-teman? Dan lain sebagainya. Dalam masa-masa menanti seperti itu, kita diajar diberi pelajaran oleh para murid ini bahwa penantian itu harus diisi dengan ketekunan, kesehatian dan doa. Ini penting sekali. Ketekunan, kesehatian dan doa. Penantian tidak boleh kita isi dengan kegelisahan, dengan kecemasan, apalagi jika saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara itu, gara-gara ini, sehingga tidak berhenti pandemi. Saling menyalahkan itu tidak produktif. Sebaiknya kita saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan. Jika ada saudara kita yang mungkin terjangkit ataupun juga akan terjangkit, kita dukung dia, kita beri semangat supaya cepat sembuh. Dan kita juga seringkali mendengar banyak informasi, segala peristiwa, segala informasi, segala keadaan yang kita dengar, janganlah kita buru-buru terima dengan emosi, kaget, takut, marah, jangan. Baiklah kita gumuli pertama-tama di dalam doa. Setiap peristiwa, informasi apapun itu kita mesti tenang, kita gumuli dalam doa, lalulah kita meresponnya supaya respons kita itu produktif, bagus. Seperti murid-murid selalu bertekun, sehati, bergumul dalam doa. Itu penting sekali. Itu aspek pertama. Yang berikut, yang kedua, saudara-saudara, dalam masa penantian kita juga diajak untuk tidak menghabiskan waktu dan pikiran kita dengan selalu bergumul bertanya, kapan ya menurut ahli ini, ahli itu, kapan? Boleh saja, tidak masalah, tetapi jangan kita menghabiskan waktu untuk menanti, menunggu kapan pemulihan terjadi, lalu tidak melakukan apa-apa. Boleh kita sambil bertanya, tidak apa-apa, tapi jangan diam, nanti menunggu beres baru kita bisa bekerja, beribadah dan seterusnya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus, memberi diri kita, membuka diri kita, dituntun oleh Roh Kudus, agar dalam masa pandemi ini kita tetap menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus dalam hal apa? Menyatakan pengharapan. Sebab banyak orang sekarang mulai kehilangan harapan. Orang Kristen dipanggil untuk berani membuktikan dalam hidup mereka bahwa Roh Kudus bekerja, ditandai dengan pengharapan. Apa itu tanda pengharapan? Tetap beribadah, tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetapi patuh dengan
protokol yang sudah diatur. Ini penting sebab banyak yang sudah rajin ke pasar, banyak yang sudah rajin bekerja, tapi sudah mulai malas pakai masker. Padahal dulu dibagikan masker banyak-banyak. Harusnya apa yang sudah diberi itu dipakai, sehingga kita tetap sehat, lingkungan kita tetap sehat, jauh dari penyakit. Jadi tanda-tanda pengharapan harus ditunjukkan orang percaya dengan 3 pokok tadi: berdoa, tetap bekerja, dan juga patuh pada protokol kesehatan. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk bersaksi adalah bagian utuh dari hidup orang percaya. Kesaksian itu bukan sebagian dari aktivitas kita, bukan. Kesaksian itu adalah hidup kita, sebab hidup kita adalah kesaksian. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Roh Kudus memberi karunia bagi kita masing-masing untuk bersaksi. Jadi ada yang diberi karunia Roh Kudus bersaksi lewat berkata-kata, ada bersaksi lewat membangun perdamaian, ada bersaksi melalui membagi kepedulian, ada bersaksi melalui khotbah, ada bersaksi melalui apologetika atau pembelaan-pembelaan jika itu penting. Banyak jenis kesaksian yang dikaruniakan Roh Kudus, dan inti dari kesaksian itu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi seluruh dunia. Kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi seluruh dunia adalah keyakinan yang sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar di dalam kehidupan kita. Melekat itu, tidak ada lagi tawar-menawar. Sehingga keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat membuat kita sebagai orang percaya tekun, yakin, berani dengan penuh kasih untuk mempersaksikan dalam hidup kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Juga kita memulai kesaksian itu dalam lingkungan paling kecil, yaitu keluarga kita paling dekat. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar rencana iblis, rencana si jahat untuk mengambil diri kita, mengambil keluarga kita dari kuasa kasih keselamatan Kristus boleh ditaklukkan bukan oleh kita tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itu kita rela, kita berani untuk mengorbankan apa saja, materi, pikiran, tenaga, energi, mengorbankan ideologi kita kalau perlu, mengorbankan nyawa kita demi untuk supaya keselamatan yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita dan seluruh keluarga kita tetap terpelihara. Saudara-saudara, biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kita, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita, memberi kita kuasa, memberi kita tenaga, energi, power, dan lihatlah kuasanya nyata di dalam hidup saudara-saudara dan saya. Amin. Kita menyaksikan persembahan pujian untuk makin memperkokoh iman kita. Persembahan pujian dipersilakan.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk hidup maupun dalam bentuk materi uang ataupun natura, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 1 Korintus 8 ayat 14. Sambil memberi persembahan syukur kita menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat yang pertama. Kami mengucapkan selamat bersukacita, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 18 Mei 2020 hingga tanggal 24 Mei 2020. Saudara-saudara yang berulang tahun atas nama Bapak Reski Irawan Arwanpitu, Saudara Yulda Mulyani, Saudara Melsin, Ibu Yuliana Badiman, Saudari Nanda Triana, Saudara Repianto Pattola, Nyonya Sri Haryanti Sumuletodi, Saudara Olga Hadela, Saudara Asio atau anak kekasih Asio Akio, Saudara Yohanes R, Saudari Meilinda, dan Saudara Satria Adeputra. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, nanti kita akan doakan bersama. Dan juga kita tetap mendukung di dalam doa orang-orang tua kita, para compo di rumah, Ibu Naomi atau Nenek Lia, Ibu Marta Martende, Ibu Delima atau Mama Paulus, Bapak Demianus Rantelinggi, Nyonya Sarah Daniel Kamba, dan juga Bapak Kekasih Daniel Kamba, Ibu Lenora Karatong,
Ibu Corlina Sambugayang, Ibu Lenora Bernardus, dan Ibu Tasik Karaeng. Sementara saudara-saudara kita yang sakit, yang kita terima laporannya sampai saat ini adalah Bapak Agustinus Tamangkoa, pemulihan di Makassar, pemulihan di rumah, Ibu Nyonya Margareta Dewamade, Bapak Luther Lombas sakit di rumah, Brendelio Alfikian di rumah, Nyonya Yeremia dalam pemulihan di rumah, dan juga Ibu Delima atau Mama Paulus di rumah. Mari kita mewujudkan kesehatan kita, ketekunan kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, berkat-Mu tak terhingga dan tak mampu kami jawab dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan iman dan syukur yang tulus, kami mau berterima kasih. Perkenanan-Mu bagi kami melalui hari-hari selama seminggu ini adalah karunia terbesar dalam hidup kami. Kami berkumpul beribadah bersama di rumah dan di berbagai tempat dalam satu hati, satu iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya semua karunia Tuhan. Biarlah kebaktian ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dan biarlah kebaktian ini menjadi penguatan iman di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberi kemampuan oleh Roh Kudus bagi hamba-hamba Tuhan untuk kami boleh melayani jemaat-Mu melalui kebaktian ini. Baik hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah sebagai pelayan-pelayan kebaktian di rumah, maupun kami yang melayani dari tempat ini bersama dengan saudara-saudara yang Tuhan pakai. Baik kami sebagai pelayan firman, pelayan mimbar, baik kami sebagai kantoria, pemain musik, organis, kemudian tata usaha, pengisi pujian, operator, dan juga saudara-saudara yang menolong kami, yaitu Bapak Leman di dalam menayangkan siaran TV ini. Terima kasih untuk Bapak Moses dan Bapak Edwin yang terus kuat sehat untuk menolong kami di dalam peliputan. Bapak Ibu hamba Tuhan, koordinator Darpel, penatua Syamas, pengurus kategorial yang boleh terus bekerja, dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami mampu terus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu, pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami semua, teristimewa saudara-saudara kami yang merasakan pertambahan usia. Yang sangat besar dari karunia Tuhan adalah hidup itu sendiri. Bertambahnya usia menjadi tanda bahwa Tuhan melayakkan saudara-saudara kami semua yang berulang tahun ini untuk terus menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam keberadaan apapun kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit. Sebagaimana yang telah kami baca, biarlah Tuhan menopang, memulihkan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami ini. Dan juga kami semua yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini, yang sedang dalam kondisi sakit, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus jamahan menyata bagi kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan sentuhlah bagian tubuh kami yang sakit dengan kuasa, dengan berbagai cara yang Tuhan pakai supaya kami pulih sehat. Kami berdoa bagi kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan kami, apapun pergumulan jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan kuatkan kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami sanggup menghadapi segala pergumulan kami. Ya Bapa, kami pula berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang terus-menerus menggumuli penyakit khusus oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan menjamah siapapun mereka, dimanapun mereka, apapun latar belakang mereka, apapun agama mereka. Engkau Allah yang mengasihi semua orang. Kami berdoa, sembuhkanlah, pulihkanlah mereka Tuhan. Dan biarlah virus yang menghambat banyak hal dalam kehidupan kami ini diperkenankan oleh Tuhan boleh berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh melakukan berbagai aktivitas yang memuliakan Tuhan. Dan biarlah dalam masa-masa di mana kami terus menggumuli pandemi ini, Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu untuk terus membiasakan diri dengan aktivitas protokol kesehatan yang dianjurkan bagi kami. Bapa dalam surga,
Kami teringat untuk para medis, pemerintah kami yang bekerja secara khusus untuk menolong masyarakat di dalam masa pandemi ini. Tuhan kuatkan mereka, berkati mereka, beri mereka kesehatan Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk orang tua kami para jompo di rumah masing-masing sebagaimana yang telah dibacakan. Hiburkan hati mereka Tuhan, hiburkan hati orang-orang tua kami, kuatkan mereka, dan berkatilah anak-anak cucu yang begitu setia mendampingi mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi menjadi berkat bagi mereka dan anak-anak keturunan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak kami yang jauh tersebar di berbagai tempat, baik mereka yang masih sedang dalam masa studi, bekerja, ataupun mereka mengisi waktu-waktu libur atau berhenti beraktivitas kerja sekarang ini, dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati anak-anak kami, memberi mereka kekuatan, kesehatan, pelihara mereka semua, bahkan orang-orang tua kami yang mungkin ada di tempat-tempat jauh, seluruh keluarga, Tuhan pelihara mereka semua. Bapa di dalam surga, tentu ada banyak hal yang rindu didoakan oleh jemaat Tuhan. Kami selalu berdoa kepadamu, kami selalu membawa hidup kami, bahkan kami mempersembahkan segala hal yang bisa kami beri, termasuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Diberkatilah kiranya supaya boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pelengkap piring jemaat 101 ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang telah diperlengkapi dan dikuatkan oleh Roh Kudus sebagai saksi Kristus, kembalilah dalam kehidupan kita setiap waktu. Tetaplah menjadi berkat memuliakan Tuhan, dan secara khusus teruslah jadikan hidup kita sebagai saksi Kristus. Sebagai jaminannya, arahkan hati kita kepada Tuhan, iman kita kepadanya, dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali menyanyikan nyanyian penutup, yaitu dari pelengkap Kidung Jemaat 131 ayat 1 dan 3. Kita yakin Tuhan menuntun langkah hidup kita.
dipersilahkan jemaat kembali duduk. Selamat hari Minggu, selamat mengisi hari-hari penuh pengharapan, sukacita bersama dengan keluarga. Selamat menjadi saksi yang teguh, yang kuat dari Kristus. Percayalah, ketika Kristus datang kembali dengan cara yang sama yang disaksikan oleh para murid, kita semua akan memperoleh karunia kehidupan kekal, mahkota kekal yang disiapkan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.